Halo semuanya, balik lagi sama gue Ralika Scorpio 20 tahun. Dan ini Hai, gue Ova. Apa sih Leo ya? Nggak Ini tahu. bintang ya? Leo, 26 tahun. Nah Oh, udah nanya. Nah gitu. Oh, ujungnya gitu? Iya. Ulang? Ulang. Oh ya, ulang. Dari apa gitu? Lu. Oke. Hai, gue Ralika Scorpio 20 tahun. Ya, gue yang tadi masih sama. Nah, Nah. kali ini gue kedatangan. Gue sebenarnya nggak tahu sih ini siapa, coba dikenalin dulu ya. Bisa ya begitu ya? Bisa begitu ya? Bisa begitu ya? TikToker anjir. Jadi gue Ova. Yang punya akun Dongeng Suram. Kayaknya gede tuh akunnya. Amin. Terus apa Lah lagi? terus lah. Oh. Maksudnya Oh iya. jelasin iya. dong. Jadi konten gue tuh berkecimpung lah itu di perhororan. Kenapa ngambil yang horor tuh? Oh langsung ya? Oh, langsung. Langsung. Oh, langsung. Dulu. Kenapa mau ngambil horor? Kenapa horor? Mm-mm. Karena apa ya? Relate sama gue. Kenapa emang lu suram gitu? Anjing. Enggak. Jadi dulu itu emang gue bisa ngeliat. Oh. Bisa ngeliat. Emang turunan sih. Gue juga bisa ngelihat. Iya. Nih kucing juga astagfirullah. Kucingnya cuma satu matanya Pak itu Pak. Nah jadi dulu bisa ngeliat tuh gue gitu. Bisa ngeliat makhluk tak kasat mata lah gitu. Cuman ada satu momen dimana akhirnya gue ditutup mata batinnya sama keluarga. Karena masih kecil nih saat itu, masih kecil banget. Saking kuatnya, jadi kayak kasihan. Karena kan kalau kita udah dewasa, ketika ngelihat yang kayak gitu-gitu, Iya. sakit atau apa kan ya udah gitu. Maksudnya bisa diobatinnya dengan macam-macam gitu. Cuman kalau masih bocah, kasihan kan. Kalau gue sakit lah, gue nangis-nangis apa segala macem. Jadi udah betternya akhirnya ditutup mata batinnya. Tapi kan kata orang-orang bocah nggak punya six sense juga bisa ngelihat. Gue turunan yang beneran turunan. Jadi ada salah satu yang semua orang tahu lah itu siapa gitu. Nah gue turunan yang ke-7 apa ke-8 gitu. Siapa tuh? Ya Oh, nggak usah nggak disebut boleh lah, disebut nggak usah ya? disebut ya. Tit, Ntar pada komen, gue juga bang gitu. Pantesan deh tadi tuh gue merasakan aura-aura mistis gitu di sini. Terus apa lagi ya? Tadi lu mikir dulu nih. Boleh. Gue main TikTok dulu ya bentar ya. Oh. Tadi kan gue udah sempet lihat tuh followersnya tuh udah banyak banget tuh. Amin. Ya emang udah banyak kan, udah 800 ribuan. Iya. Itu tuh awalnya gimana tuh? Sorry bisa mau naik? 900 sorry. Apa? Oh, diiniin lagi. Gimana tuh awalnya? Awalnya, maksudnya mulainya kapan gitu ya? Iya, mulainya kapan? Emang dari awal horor atau gimana? Enggak, jadi gue tuh sempat ganti-ganti niche beberapa kali lah gitu. Dan beda-beda platform. Pertama tuh YouTube, pertama kali 2020. Enggak sih, 19 lah, 18 tuh sempat gue bikin konten. Itu gitaran malam, gue main gitar. Tapi malam doang. Ya, jadi kayak gue post jam 1 pagi, jam 2 pagi gitu. Sampai akhirnya kayak capek anjing gue, besoknya masih ada kegiatan gitu kan. Nah, akhirnya gue ya udah gitu, dan itu juga iseng kan sebenarnya. Sampai akhirnya 2020 pandemic bullshit itu muncul. Ya kan, muncul, terus gue kayak apakah ini momen yang tepat untuk gue memulai konten? Bebe. Akhirnya ya, saya memulai di YouTube awalnya. Terus apa tuh kontennya? Namanya Kisah Pengantar Tidur. Jadi isinya horor, tapi dicampur sama shitpost. Jadi kayak monolog horor nih. Jadi gue ngomong horor gitu, maksudnya cerita horor segala macam. Ada orang cerita ke gue atau pengalaman gue sendiri. Tapi nanti waktu ada reka adegannya, nah itu shitpost. Jadi beneran yang kayak tiba-tiba gue ngapain kayak. Jadi beneran yang reka adegan dari cerita yang monolog gue kasih ke orang ini, bener-bener yang ya dibikin lucu, tolol aja gitu. Oh. Gitu. Terus gue berdua. Terus kebetulan emang teman gue saat itu akhir tahun 2020 tuh gawe deh. Dia gawe akhirnya anjing gue sendirian kayaknya nggak bisa nih. Yaudah akhirnya gue lepas lah itu, maksudnya lepas si Kisah Pengantar Tidur. Terus gue switch ke Instagram karena Reels lagi naik tuh waktu itu di pandemic kan. Sebenarnya TikTok tuh naik, cuman dulu gue belum main. Jadinya ke Reels dulu. Ke Reels tuh gue gitar lagi sampai akhirnya kayak karena belum menguntungkan ya kan, saya juga butuh duit saat itu. Pandemic, Covid, masih kuliah sih sebenarnya. Iya. Cuman kayaknya kayak konten nggak dikasih duit tuh capek gitu kan. Terus ya udah akhirnya gua Reels satu video gitaran tuh produksi bisa 3 jam 4 jam. Jadi kayak capek lah gitu kan, capek sampai akhirnya ke ganti konten.
ganti konten. Gue ke public speaking karena emang gue udah ngobrol segala macem. Waktu itu gue sempet ngeliat Vina Mulyana atau nggak? Iya, tahu. Nah dia kan bahas mulai dari caranya dikerja lah gitu kan, public speaking yang bagus gimana gitu kan. Cuman kok kayak bukan gue gitu ya. Jadi kayak gue harus aman kan? Ini ketarik. Aman. Tarik lagi deh anjing. Iya. Nah, jadi kayak gue ngerasa kok kayak bukan gue gitu. Maksudnya bukan Ova yang gue mau kasih lihat ke orang gitu. Nah terus Emang kurang cocok sih kayaknya. terus habis itu Di heckling loh ngomong. nah habis itu akhirnya gue sempet kisah pengantar tidur balik ke TikTok akhirnya. Maksudnya muncul di TikTok akhirnya. Cuman teman gue nggak mau formatnya horor. Gue pengennya shitpost aja dong gitu. Jadi pure shitpost gitu. Terus ya mungkin ya idealismenya beda, visionnya beda. Jadi gue kayak kurang sih gitu kan. Dan viewsnya juga nggak ada nyentuh 10k tuh nggak ada lah gitu. Terus ya udahlah akhirnya karena emang gue doain horor banget. Jadi emang karena latar belakang keluarga yang emang. Jadi kalau ngumpul keluarga biasanya anaknya udah kelas berapa ini berapa? Enggak. Kemarin ada catatan apa? Ada yang kayak gitu. Jadi kayak ada satu momen yang mana kalau ketemu keluarga itu ngobrolin setan-setan gitu. Atau nggak pengalaman dulu tuh yang ingat gak sih dulu pernah kayak gini. Ih, ngeliat kuntilanak di mana. Jadi kayak habitnya gitu gitu. Akhirnya menurut gue kayaknya salah satu cara agar konten lu sustain dan konten lu lu nggak pusing mikirnya. Karena kan orang susah brainstormnya susah. Terus suka bukan dead end, apa sebutannya? Burnout gitu kan. Maksudnya mikirin ide dan segala macem. Karena mereka kadang-kadang mulai dengan konten yang nggak dekat sama mereka. Akhirnya karena gue dekat sama horor, gue balik nih ke horor. Akhirnya gue bikin dongeng suram. Awalnya TikTok gitu kan. Terus gue saat itu ini kalau bisa, lu ngomong apa kayak gue boleh ngomong? Iya ya. Juga ceritanya terpana gitu, dengerin. Oke. Kan dongeng kan. Dongeng. Iya. Kayak ngedongeng anjing gue. Nah, jadi ada ini kan. Jadi ada suatu momen nih cuy. Nah, jadi ada satu momen di mana penyesalan terbesar gua seumur hidup. Apaan tuh, Bang? Anjing. Nih. Biar gua ngomong, Bang. Iya. Oh, gitu ya. Jadi nimpalin aja ya kerjanya. Enak beneng anjing. Nah, jadi satu penyesalan terbesar gua di hidup adalah ketika 2020 lagi gila-gilanya Covid. Gua nggak fokus di konten. Terus Ya maksudnya switch aja. Maksudnya kayak kalau gue bosan gue switch, gue ngerasa susah gue switch gitu. Switch niche gitu ya. Niche tuh mungkin buat yang belum tahu, niche tuh kayak apa ya, kayak bisa dibilang mungkin genre dari konten lu lah. Misalkan gue kan horor, ya horor. Misalkan lu podcast ya podcast misalnya gitu. Atau ada yang tentang prank ya ngeprank gitu. Jadi gue nggak fokus di situ gitu. Dan gue ngerasa teman-teman gue sih, maksudnya yang akhirnya sekarang jadi teman-teman gue gitu. Pada saat itu gue ngeliat ya mereka masih followersnya kecil lah, mungkin kayak 10.000 atau 5.000 gitu. Sekarang udah 1 juta, 2 juta, 3 juta, 10 juta gitu. Jadi kayak menurut gue kalau dulu gue mulainya saat itu sama mereka, bisa juga. Udah di sana sekarang gue gitu. Enggak sekarang masih rintis gitu maksudnya. Jadi yaudah akhirnya gue mulai konsisten di Dongeng Suram dari April tanggal 10 2023. Mantap. Anjing lagi. Enggak boleh ada bapak gue gitu. Oh iya. Bapak dosen gue tuh. Tapi katanya nggak diajar tadi. Tadi katanya nggak diajar. Kan dosen tetap dosen, ini apa ya? Respect Bang. Iya, gitu. Jadi akhirnya setelah gue fokus ngonten di Dongeng Suram, gue mikir kayaknya emang gue konsisten sih gitu. Terus udah akhirnya gue bikin video. Awalnya mau tiap hari, cuman kayak anjing kayak nggak ada kerjaan lain. Karena gue emang ada freelance gitu, maksudnya ada macam-macam lah dulu gitu kan. Masih sih sampai sekarang, cuman maksudnya saat itu kayak lebih padat lah gitu kan. Terus gue mikir kayak kalau sehari satu konten kayaknya nggak bisa di waktu gue gitu kan. Cuman at the end ketika orang lain di luar sana kejar-kejaran, kan konten tuh kejar-kejaran ya, sikut-sikutan. Ibaratnya kalau lu nggak ada di atas nih, lu ngilang dikit, ada lagi tiba-tiba yang naik gitu kan. Jadi kayak sayang banget momennya kalau hilang gitu. Ya udah akhirnya di situ gue fokusin untuk satu hari satu konten. Sampai akhirnya tiba-tiba ketemu ya, lu tau Rian Tikus kan tadi sempat kita ngobrol ini. Jadi kita sebenarnya nih gue nge-follow dia. Serius lu? Iya, tapi gue nggak nge-follow. Soalnya pas gue ngeliat lu di FYP, ini tadi follow ya. Padahal kadang-kadang mungkin konten yang FYP dulu itu gue yang bantu record itu. Masa sih? Iya, gitu. Jadi dia itu head of creator di tempat gue sekarang. Jadi ada QR management namanya FYT. Shout out to FYT, biar gue anjing lu. Udah gue sebut-sebut, ya kan gitu. Terus gue diajak sama mereka lah gitu di akhir November. Terus dari situ baru akhirnya ya? Baru berarti?
baru gitu. Waktu masuk situ tuh gue masih 39K kayaknya deh. Coba di sekarang followers. kasih tahu sekarang berapa? Sebentar ya. Padahal tadi udah bilang udah mau 900.000. Ya kali udah 900 sekarang. Oh enggak. Ini TikTok siapa yang gue buka? Bentar. Sekarang harusnya nyampe rumah 900. Harusnya. Jadi tadi udah ngomong nih, ini Iya. 20 detik sekali naik nih berapa ribu. Wah, enggak. Ah. Amin. Dah. Terus jadi maksudnya kayak dari situ akhirnya gue mikir karena konten itu butuh konsistensi sama butuh lingkungan yang ngedukung. Jadi gue bener-bener salut sama orang yang bisa ngonten sendirian, nggak sama temen. Itu gue salut banget karena ketika dia drop atau ketika dia malas, ya yang bisa ngebantuin ya dia doang gitu kan. Nah kalau ini karena gue dibantu teman-teman sekarang, maksudnya teman-teman yang di lingkungan yang tepat gitu, semuanya kreator. Jadi ketika ada satu yang capek nih, gue nggak mood segala macem, itu selalu ada yang nyemangatin yang kayak, kata lu mau segini followersnya misalkan, kata lu mau dapat brand ini, jadi kayak oh iya juga sih gitu. Ya udah. Semangat ya. Banget. Tadi gue liat konten lu tuh kan kayak tiba-tiba nyodorin orang gitu kan, ada cerita horor. Itu tuh sebenarnya fake skenario. Oh enggak, itu asli. Itu asli. Asli. Jadi beneran cerita orang gini, beneran. Jadi lo boleh percaya boleh enggak ya? Ini lucunya gini. Jadi kan gue sempat punya si mata batin ini gitu. Terus sampai akhirnya gue ditutup kan gitu, masih kecil itu. Tapi nyisa kan. Jadi kan nggak hilang. Oh, Nyisa. itu tuh nggak ketutup semuanya. Kalau gitu lo memang punya maksudnya. gift, itu nyisa, nggak akan hilang 100% yang kayak tiba-tiba gue nggak bisa apa-apa gitu. Nah, nyisanya itu adalah sensitivitasnya tinggi. Jadi sensitivitasnya tinggi gitu. Jadi kayak di sebelah lu nih sekarang ada apa gitu kan? Nah, Ada apa nih bang? Mas Bedul, ya. Jadi, Bener sih. iya kan? Jadi kayak maksud gue kadang-kadang tuh gue bisa tahu mana orang yang kira-kira punya pengalaman sama yang enggak. Gitu. Atau kalau misalkan gue lagi yang kayak butuh pace cepet, yang gue butuh konten sehari banyak, ya udah. Jadi kayak awalnya gue samperin orangnya, di sini ada nggak yang punya cerita horor dan bersedia untuk masuk ke konten gue misalnya gitu. Ada bang, ya udah. Jadi gue nggak nanya apa dulu, langsung itu aja gitu. Oh, tapi dari awal yang April ya? Ya. Itu kontennya emang awalnya kayak gitu Enggak. atau gimana? Enggak. Jadi awalnya tuh gue monolog. Kayak konten kreator horor lainnya deh, semua tuh monolog pasti, mostly. Gitu. Jadi pakai kayak gini aja gitu kamera. Iya, kamera depan ini terus gue cerita, udah gini cerita biasa, cut to cut, jump cut, ada gambar-gambar, video gitu-gitu. Ya udah gitu. Jadi pembedanya gue dengan orang yang main TikTok lainnya yang horor, mungkin kalau di gue ya angkat dulu tuh. Waduh, ada ini nelpon nih. Ya. Boleh diangkat? Hah? Gak boleh enggak ya? Oh, enggak ya? Udah. Kalau gini gue angkat ya. Aduh. Nah, tapi nggak ada itu tuh nama, Gak ada nggak ada nomornya namanya. nih. Iya. Ya udah lanjut dah. Nah, nying. Nah, terus udah nih akhirnya tadi apa sih? Hah? Monolog. Monolog ya? Iya pokoknya monolog Oh, pembeda monolog. lu Oh, konten-konten iya. dari yang Jadi lainnya. pembeda gue dengan yang lainnya mungkin genre model gue gini adanya di YouTube Oh iya. gitu, yang kayak public atau gimana yang horor ya gitu. Mungkin ada sih beberapa lainnya yang mungkin mirip sama gue gitu, cuman kerenan gue lagi. Nah, jadi pada akhirnya gitu kan, pada akhirnya jadi kayak setelah gue lihat oh pembedanya di situ gitu, personal brandingnya yang gue kejar di bagian mananya gue udah paham lah gitu kan. Jadi ya udah akhirnya dulu monolog, terus pas masuk ke si KOL management ini, si FYT ini, gue switch ke public gitu. Dan ternyata animonya dari viewers dan segala macamnya tuh langsung anjing keren banget gitu. Video pertama gue yang bareng sama mereka, maksudnya nggak bareng mereka, maksudnya under mereka nih, maksudnya di public ini, Iya. itu langsung tembus juta waktu itu. Dari yang sebelumnya gue untuk nyampe sejuta itu kayak dari 30 video gue bikin paling yang sejuta satu gitu. Jadi tuh lu ngerasa naik pas udah gabung ini. Yang ngerasa Manajemennya. pace-nya cepet banget sekarang gitu pas gabung gitu. Tapi bukan artinya lo harus ikut manajemen baru lo bisa ya. Jadi yang penting lo tahu, lo ngulik konten lo sendiri. Karena yang udah kalau gue ngeliat nih, kalau orang bikin konten terus ngerasa kayak kurang di sini deh. Dia nggak introspeksi, cuman dia yang kayak ya udah ntar juga naik gitu. Tapi nggak ada yang dirubah gitu, ngerti nggak sih lo? Ngerti nggak? Enggak. Nah, jadi gue mau ngomong kasar biasanya sih nggak? Jadi ada bapaknya gue. Serius gue ngerti. Iya. Tengahnya Gitu kan. Ya. Jadi maksud gue kadang-kadang dia nggak introspeksi kayak konten gue kurang apa gimana ya gitu. Tapi lebih yang kayak
yaudah deh bikin lagi deh, paling nanti juga ada yang boom gitu. Ya kalau ya ini kita ngomongin TikTok dulu ya, karena gue maksudnya dalam tanda kutip besarnya di TikTok dulu nih berarti ya belum besar banget sih, tapi mesti kayak menuju lah gitu. Itu gue ngerasa kalau konten lu nggak FYP atau konten lu viewsnya dikit, pasti konten lu nggak menarik, udah itu aja. Karena kalau menarik di TikTok itu udah pasti orang nonton dan disebarkan gitu. Jadi kalau emang ternyata viewsnya kecil, ada yang salah dengan kontennya. Either editannya mungkin, atau mungkin terlalu nggak jelas videonya, jadi emang beneran yang terlalu nggak terkonsep gitu ya. Karena untuk FYP pun, shitpost yang lu tonton yang kadang-kadang anjing ini lucu banget nih, ini sampai 10 juta views, tapi sebenarnya bukan konten kreator, maksudnya kayak orang random aja. Tapi dalam tanda kutip nih mereka sebenarnya mengkonsepkan itu semoga akan begitu animo masyarakat, ngerti nggak? Jadi sebenarnya akan ada apa ya? Emang bener-bener si viewsnya ini gede karena emang terkonsep videonya gitu. Terus tadi lu bilang mending hapus akun, maksudnya tuh apa tuh? Ini kan di luar ini ya, maksudnya orang belum pada ngerti. Jadi gue makanya jelasin dulu. Jadi gue sempat ngobrol di balik layar, gitu kan. Wih, Anjing. Jadi kira bener ya? nah nanti editnya ada gitu ya, please bentar ya, red gitu. Nah, jadi ada satu momen di mana teman-teman gue tinggal 21 detik, 20, 19, 18. Wih, jangan dihitungin, bejir. Katanya 15 menit. Iya, nggak apa-apa, nambah dikit mah. Nambah dikit ya, nambah sejam. Iya. Nah, jadi setelah gue lihat-lihat, bukan lihat-lihat, maksudnya mereka ini si kreator-kreator ini gitu, itu pada kayak ngajarin kita lah gitu, anak-anak baru ini yang masuk nyangkut anjing ini. Nah, jadi yang kayak ya bel pulang masuk. Nah jadi yang setelah gue lihat, jadi kalau emang lu udah konten di satu niche atau satu topik lah gitu ya, terus tiba-tiba lu switch ke topik lain, itu algoritmanya udah nggak ngejar ke sana, karena yang dilihat adalah konten lu sebelumnya. Jadi ketika lu ganti niche, si TikTok ini kayak ngelihat, lah kok konten lu beda, oh jelek pasti nih, karena yang kemarin rame beda nih sama yang ini, gitu, ngerti nggak sih? Oh iya. Gitu, jadi betternya lu ganti akun sekalian kalau mau ganti niche atau ganti topik gitu, dengan akun nama yang berbeda juga ya gitu. Kalau di take down sama nggak sama ganti akun? Nah ini percaya nggak percaya ya? Jadi kalau lu nge-take down sebuah video atau lu nge-archive sebuah video, itu ngaruh ke algoritma. Kayak dia gini, kenapa di archive, kenapa dihapus, oh berarti jelek ya konten lo gitu. Jadi sengaruh itu. Jadi kayak kalau ada konten lo yang flops atau yang jelek viewsnya gitu, sebenarnya jangan langsung tiba-tiba di take down, karena someday mungkin akan naik gitu kalau ada masanya. Tapi kalau emang jelek mulu, ya udah berarti emang ya terserah lo sih mau dihapus. Tapi kalau misalkan gua sih biasanya gua take down, tapi nanti gua upload dengan editan yang paling baru. Oh iya. Jadi pasti kan ada yang kan pasti bertumbuh nih lo dengan secara editan atau secara quality control lu beda gitu kan, berkembang lah gitu. Jadi ketika ada momennya lu ngerasa kayaknya video ini sebenarnya bisa naik deh, karena isinya bagus tapi editornya jelek gitu kan, atau captionnya berantakan, ada typo apa segala macam, karena ngaruh gitu. Mungkin untuk sebagian orang kan nggak ngaruh-ngaruh amat gitu, tapi ya gue ya itu balik ke ini ya, si Rian Tikus. Iya. Dia ada satu kata-kata, satu kalimat lah ke anak-anak gitu, dan itu selalu gue pegang lah gitu. Video lu yang hari ini jangan lebih jelek dari yang kemarin. Ini kayak hadis ya, apa sih? Ya kan? Ada itu kan? Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin gitu kan. Nah, tapi ini konten lu yang hari ini jangan lebih buruk dari yang kemarin gitu. Karena sayang gitu kan. Apalagi kayak berarti kan kalau lu udah makin dewasa kontennya, ya kan, udah makin dewasa kontennya, udah makin proper dong harusnya. Berarti dari secara kualitas isi harusnya udah lebih bagus. Cuman masalahnya berarti editannya jelek kali gitu, atau mungkin ini jelek kali gitu. Atau Karena lu yang jelek kali. nah, jadi waktu jadi ada sempat gue video itu cuma 3.000 views, 3.000 views. 3 review ya. 3 review gitu. 3K views anjing gue. Nah, 3,000 views ya. 3K views. Terus 2 minggu kemudian gue upload lagi dengan editan yang menurut gue lebih bagus. 100K. Ngaruh kan berarti? Ngaruh. Editan gitu. Jadi ya itulah. Jadi harus testing. Jadi A/B testing itu sangat-sangat diperlukan buat konten. Jadi nggak cuma asal jadi harusnya. Gitu. Ini udah mau berapa lama ya? Belum cabut nih. Oke deh, segitu aja lah kalau kayak gitu ya. Kayak udah pressure banget nih di sini. Enggak dong.
tapi lu kalau ketemu gue di jalanan ya, Di jalanan. Iya, Mas. Lu lagi di Eh, jalanan gitu. Lalalala. Kayak random banget ya, random ya. dia kan kontennya suka Oh, di jalanan iya, gitu. iya, iya. Kira-kira kalau lu ngeliat gue punya cerita horor apa enggak? Nah, jadi kreator-kreator publik itu punya kualifikasi kalau mau nyamperin orang. Pertama kita lihat dulu nih, orangnya kira-kira asing nggak diajak ngobrol. Lu bayangin nih, lu udah effort datang ke sebuah tempat atau sebuah event lah misalkan gitu, atau misalkan ke jalan lah gitu ya, lu udah panas-panasan segala macam, terus ketemu orang yang diajak ngobrolnya susah gitu. Dia mau sih masuk video karena mungkin lo tahu kayak, nanti gue viral dong, tapi Iya. lu nggak mau ngomong gitu. Ya kita nggak akan milih orang-orang yang kira-kira nggak asik buat diajak ngobrol. Nah, mungkin kalau lu di jalan sih mungkin gue yang kayak, ya gue yang lain gitu. Gitu. Parah banget. Padahal gue udah nyiapin tuh kalau misalnya gue ketemu Rian Tikus. Oh serius lu? Serius kayak Yante, gini nih. Yante, ayo Yante. Iya, yang ini ya kontennya. Kalau misalnya lu disuruh Disuruh pilih pilih 3 lagu yang paling seumur seumur hidup, hidup, kan? iya. Lu Yante. pilih apa gitu? Nah lu main ke Bekasi deh. Lu jauh banget. Teh samperin Teh ke Ciledug nih. Tolong samperin ya, gue udah Iya. siap banget itu. Dekat Pondok Tolong Aren. ya. Oke. Iya. Segitu aja. Udah. Udah. Segitu aja konten kita hari ini. Gue Ralika, Scorpio 20 tahun. Ya masih Lagi, gue yang sama lagi. yang kayak di Harus intro. dikasih tahu. Oh ya, gue Ova Leo 26 tahun. Wow.